kursi besar, duduk seroboh, miring di depan Citra, sedang mengetik. Seorang gadis yang cantik parasnya pakai sarung kebaya. Meskipun pakaiannya sangat sederhana, tetapi jika dipandang lebih lama, makin ketara kecantikannya. Sutopo sedang menulis. Makin lama, makin cepat juga rupanya mengetik, Di. Kapan Mas yang jadi guruku? Ya, kita akan bekerja lagi sekuat-kuat tenaga kita, Di. Sudah 4 bulan pabrik kita ini terhenti karena perang. Sekarang pemerintah bala tentara memberi lagi kesempatan seluas-luasnya untuk bekerja terus. Zaman pembangunan sudah datang. Mas suka mempermainkan aku, mana pula aku akan dapat menolong. Aku cuma anak desa yang bodoh, dilahirkan untuk bekerja di dapur. Aku cuma anak pungut. Jangan kau sebut juga hal itu. Kau sudah adikku sekarang dan juga anak ibuku juga. Tetapi Mas, Harsono selalu memperlakukan aku sebagai anak pungut yang hidup dari kasihan orang. Ah, Harsono, jangan didengar dia. Dia kesal-kesal saja. Sekarang karena sekolahnya ditutup. Selamat siang Tuan Yuda. Nah, persiapan rumah makan buat pekerja-pekerja itu sudah hampir siap. Nunggu alat-alatnya saja lagi. Baik Pak, nanti saya coba menelpon lagi ke kota. Kapan datangnya? Oh iya, Tuan Muda, itu tukang musik yang ada di sini. Itu cuma mengganggu pekerjaan saja anak-anak sedang meminta visa diajar menyanyi. Dengarlah. Bernyanyi tengah kerja mengembalikan kekuatan, Pak. Dan lagi, ia diutus oleh yang berwajib. Saya percaya di masa datang akan lebih diusahakan menghibur para pekerja. Asal saja jangan ajarkan menyanyikan lagu Nina Bobo. Tetapi Tuan Cornel bukan tukang musik biasa. Ia pengarang lagu, mengarang nyanyian-nyanyian yang dapat membangkitkan kita semua. Betul itu Mas. Aku belum pernah melihat orang semacam itu. Pengarang lagu maksudku. Dengarlah, itu lagu yang dinyanyikan anak-anak sekarang, itu juga karangannya sendiri. Tetapi mengganggu kerja Tuan Muda. Biarlah, Pak, sekali-sekali pekerja-pekerja perlu juga diberi hiburan. Tetapi, ada Bapak melihat Tuan Harsono? Tidak tahu saya di mana Tuan Muda itu. Kerjanya berkelirian saja kemana-mana. Sebentar ke pasar, sebentar lagi ke pabrik, kemudian kelihatan di kebun kelapa. Harsono tidak tahu apa yang mesti dilakukannya. Aku mengerti dia merasa jalannya buntu sekarang. Dia biasa di kota ramai, di Jakarta, bergaul dengan pelajar-pelajar yang bisa berbicara dengan dia tentang apa saja. Biarlah saya uruskan rumah makan itu dulu, Tuan Muda. Aneh-aneh saja pikiran Tuan Topo. Bekerja diajar nyanyi, disediakan tempat makan. Bikin orang malas saja. Kalau Tuan Surya masih hidup, itu akan bikin ribet. Pak Gondo tentu masih ayah Harsono memimpin segala-galanya di sini. Tetapi kita sekarang harus berani menukar adat yang kurang baik dengan yang lebih sehat sesuai dengan aliran zaman. Sayangnya tidak mengenal beliau lagi. Bagaimana beliau, Mas? Pak Surbinoto adalah hantu bagi pekerja-pekerja di sini. Ia ditakuti orang bawahannya, tetapi beliau orangnya rajin dalam caranya sendiri, menagih dari orang bawahannya supaya sekurang-kurangnya serajin beliau bekerja. Berlain betul dari Mas Harsono. Kalau begitu, Mas Harsono rupanya bermusuhan dengan kerja. Harsono sebenarnya baik juga, tetapi terlalu dimanjakan. Orang akan mengatakan aku dengki kalau aku membicarakan ini. Sebenarnya lebih baik jika aku diam saja. Dan Mas Topo sendiri bagaimana? Ayahku terlalu miskin untuk memanjain aku. Kau tahu yang membesarkan dan yang menyekolahkan aku ialah Pak Sulwinoto. Semenjak ayahku meninggal dan ibu kawin lagi dengan beliau, aku banyak berhutang budi kepada ayah Harsono. Itu jadi kau lihat sendiri, aku pun bisa dikatakan orang hidup dari kasih orang lain. Selamat pagi Tuan Sep beserta pelayannya yang manis. Harsono, jangan bicara begitu. Apa salahnya? Aku berkata yang benar saja. Bukankah anak pungut kita, ratu dapur ini, sudah naik pangkat sekarang, jadi pelayan? Itu urusanku. Tentu Tuan pemimpin umum pabrik tenun Jawa Timur. Maaf jika saya yang hina ini ikut campur. Aku ingin sekali jika kau ikut campur, masih banyak yang harus dibereskan. Apa? Aku mesti juga jadi mandur. Terima kasih Tuan. Melihat gunung yang sisal dan melihat roda berputar yang tidak berhenti-hentinya itu. Terima kasih Tuan. Kalau roda itu tidak berputar, tentu perutmu, perutku, dan perut kita semua stop bekerja. Kapan Tuan Besar ada? Sebenarnya kakakku harus meminta terima kasih kepada aku. Aku tidak ikut campur.
Kau jangan kecil hati, Dik. Harsono mulutnya lancang, tetapi dia tidak sejelek yang dipertontonkannya itu sebenarnya. Tidak apa, Mas. Aku sudah biasa. Sejak aku sebagai gadis kecil datang menumpang ke rumah ibu, Mas. Aku masih ingat, jika Mas Harsono datang pekan itu dulu, aku tidak mau disuruh-suruh begitu saja. Karena itu dia jengkel saja melihatku hingga sekarang agaknya. Aku masih saja dianggap anak pungut Pak Gondol. Boleh jadi karena kau pernah melemparkan pancingnya ke dalam kali. Ya, waktu itu aku marah sangat. Aku ada kelupaan. Maksudku tadi, kemari, mau memberikan ini. Tanda mata buat kenang-kenangan. Apa ini? Masih ingat di tepi kali dulu? Masih ingat pancing ini? Kau lemparkan ke dalam kali 5 tahun yang lalu. Di mana Mas dapat? Di suatu tempat yang tak kusangka-sangka. Dalam lemarimu. Aku berhak mengetahui isi lemari adik pungutku, bukan? Jangan ditaruh saja dalam lemari. Karena barangkali dengan itu kau bisa memancing mandor besar. Maaf, pemimpin umum Sutopo. Tetapi aku ingin jadi ikan yang merdeka berenang dalam air. Tidak lama kemudian, Harsono masuk lagi dengan Nyonya Suryo Linoto. Ibunya seorang perempuan pertengahan umur, masih kuat tampaknya. Permisi, aku masuk lagi. Atas perintah Nyonya Besar Kuasa Umum Pabrik Tenun Jawa Timur. Aku senang sekali melihat anak-anakku berkumpul. Kau jarang betul duduk di rumah, Harsono. Apa kerjamu sebenarnya? Bukan karena saya tidak mau tinggal di rumah, Bu. Cuma, saya merasa asing di tengah-tengah pembesar-pembesar pabrik yang maha rajin ini. Tampak betul nanti, saya orang suka menganggur. Karena kau orang kota barangkali. Tentu kurang enak bergaul dengan orang desa seperti kami ini. Satu hari saja sudah bosan di sini, Bu. Itu saja yang saya lihat. Terobong pabrik, pasar kotor, dan yang kedengaran hanya dengung mesin saja. Pagi peluit, sore peluit. Bosan saja, Bu. Apalagi melihat orang di sini, semuanya sudah seperti mesin. Masuk pukul 9, makan pukul 12, pulang pukul 3, sampai-sampai. Bukannya seperti topeng besi saja. Mungkin karena kau tidak mendapat apa yang kau harap di sini. Tempat pelesir dan segala macam itu. Mungkin juga karena aku kurang semangat. Aku tidak bisa merasakan yang dikatakan orang zaman baru ini. Semuanya serba merugikan aku saja. Aku masih muda. Aku ingin hidup senang, bukan begitu? Dipungut. Harsono, Ya, aku senang di kota ramai, Bu. Aku tidak tahan sepi. Rasa aku akan diterkam hantu selalu. Kalau sudah malam, aku tidak berani lagi keluar. Nyonya Suryo dan Harsono pun kembali keluar ruangan. Dan hanya ada Sutopo dan Citra di ruangan itu. Kemudian masuk pengarang lagu Cornel. Sudah jauh perjalanan saya Tuhan. Tetapi yang paling senang saya ialah di pabrik. Di tengah-tengah pekerja yang sedang sibuk. Mendengarkan musik-musik. Saya berterima kasih sudah dapat kesempatan beberapa lama dapat tinggal di sini. Saya pun gembira Tuan datang. Tuan setiap waktu akan kami terima di sini dengan tangan terbuka. Pagi-pagi benar sudah saya dengar anak-anak bernyanyi dengan gembira. Hati saya jadi gembira pula. Saya hari ini mau pamitan Tuan. Kapan Tuan mau pulang? Besok, kewajiban yang lain menanti. Saya harap Tuan akan datang-datang juga kemari. Tetapi saya ingin menyampaikan sebuah tanda mata sebelum Tuan pergi. Dik, tolong mintakan kertas musik yang kusuruh cetak dulu kepada Mandur. Tuan membuat kertas musik di sini. Ya, dari hasil kami yang pertama, saya suruh bikinkan kertas musik karena saya sendiri gemar main piano dan adik saya kadang-kadang menyanyi. Nona itu adik Tuan. Sebenarnya bukan adik, tetapi anak pungut ibu saya. Mula-mula dipungut oleh seorang mandur tua di sini. Kemudian ketika sudah besar, sedikit dipelihara oleh ibu saya. Begitu. Siapa namanya? Kalau saya boleh bertanya. Sebab maaf Tuan, ada sesuatu pada raut mukanya yang menarik perhatian saya. Aneh sebenarnya, kami tidak tahu siapa namanya yang sebenarnya.
Pak Gondo yang pertama mendapatnya menamakan dia Citra. Dan hingga sekarang kami panggil saja Citra. Pak Gondo, yang selalu asam saja mukanya jika saya masuk pabrik. Citra, aneh mana itu. Apa kata Tuan? Citra, saya benar bagi orang yang memakai. Saya tidak sanggup membayangkan adik Tuan dengan nama lain Citra. Tepat sekali. Tadi pagi saya berjalan-jalan di tengah kebun kapas. Fajar baru menyingsing. Saya terpesona oleh pemandangan seindah itu. Kebetulan sekali saya melihat adik Tuan turun ke kami. Tubuhnya berpecah darah dengan langit merah di belakang. Pada waktu itu ada sesuatu yang hendak lepas dari jiwa saya. Seolah-olah tubuh adik Tuan datang kepada saya. Tengok dari Fajar yang sementing itu. Citra. Memang itulah nama lagu yang sudah saya karang. Citra, wajah Fajar sedang menyingsing mengenakan daya. Aneh. Pada waktu itu teringat saya kepada Indonesia, tanah air kita. Barangkali karena tanah air kita sedang menghadapi Fajar menyingsing pula. Ya, itu dia. Aneh juga kalau begitu. Tetapi boleh saya melihatnya sebentar, Tuan? Akan saya minta sedikit kepada Tuan. Ada sesuatu dalam lagu ini yang membuka hati saya. Alangkah girangnya saya jika Tuan sudi meninggalkan lagu ini buat saya. Akan memberi tenaga gaib rasanya. Memang, tadinya akan saya berikan kepada Tuan. Istimewa kepada Tuan. Istimewa buat saya. Ya, istimewa buat Tuan. Seruan kepada Citra. Seruan kepada Citra, terima kasih Tuan, terima kasih. Terimalah ini Tuan, tanda penghargaan kami di sini. Tiap kali saya menulis di atas kertas ini, saya tentu akan terikat kepada Tuan dan kepada Nona Citra. Permisilah saya sekarang. Besok sebelum berangkat, saya akan mampir lagi sebentar. Apa itu, Mas? Lagu. Lagu apa? Lagu buat engkau dan aku. Apa namanya? Citra. Citra? Sekarang sekornya itu? Ya, Citra. Heran kan kau? Jika seorang seniman mengarang lagu itu sesudah memandang engkau. Aku buta selama ini. Betul juga kata ibu. Mas buta? Bagaimana? Tidak melihat Citra, tidak melihat keindahan di kelilingku. Aku tidak sempat mendengarkan apa yang berkata-kata dalam hatiku selama ini. Mas, main-main saja ini. Tapi bagaimana ini? Nanti di rumah, di piano. Sekarang waktu kerja. Aduh, Mas pintar membuat aku ingin tahu. Aku menemani ibu sebentar, melihat pembikinan kertas itu. Nanti kebanyakan jerami lagi. Tabe, Nona, saya membawa contoh tali. Coba lihat. Ini siapa yang mengerjakannya? Anak-anak sekolah itu, Nona. Mengapa tali sebesar ini disuruh pintar oleh anak kecil? Lihatlah begitu rapuh. Suruh saja mereka meminta yang 2 belit. Baik, Nona. Hah? Apa kau tidak melihat? Matamu di mana? Ditaruh dalam saku. Maaf, Tuan, saya tidak melihat Tuan. Apa kau buta? Mas Harsono, lepaskan orang itu. Dia baru saja aku marahi. Sudah cukup. Apa? Biarkan orang itu pergi kataku. Bukankah ia sudah minta maaf? Pak, bawa tali Tuan. Apa maksudmu membeli kuli itu dan menyalahkan aku? Bukankah dia sudah minta maaf? Orang seperti itu mesti dihajar supaya menggunakan matanya. Lihat bajuku. Kotor kena tali itu. Baju Mas itu bisa dicuci lagi kapan saja. Kau rupanya betul-betul sudah jadi nyonya besar di sini. Bukan? Aku membela orang yang benar. Kau membela bangsamu. Rakyat jelata. Dari mana kau datang? Kau anak dapat di tengah jalan. Mas Harsono, jangan hendak menghina orang saja. Meskipun kerja itu dan aku adalah rakyat jelata, tapi itu belum berarti kami kurang berharga dari Mas. Pada lahir barangkali kami kelihatan rendah. Tapi di dalam ini, aku yakin kami lebih tinggi dari Mas. Mengerti? Kami lebih sehat dari orang seperti Mas itu. Citra. Mengapa aku buta selama ini? Kau bukakan mataku sekarang. Baru aku insaf. Kau cantik molek. Citraku.
Ya, benar katamu. Aku mesti diobati. Di sini, kurang sehat. Dan kau tahu siapa yang akan jadi dokternya? Engkau, Citra. Engkau. Kau lihat, Citra. Aku tidak marah lagi. Sekarang sudah sehat. Di sini, Citra terdiam sejurus. Kemudian, ia mulai tertawa sendirian. Masuk Rina, kawannya seorang perempuan muda. Genit tampaknya. Ada apa ini? Tertawa sendirian. Kau tidak. Duduklah, aku tertawa karena hatiku terbuka. Sebuah kegembiraan sekaligus hendak menyebut keluar. Baru sekali ini kulihat tertawa begitu. Tetapi baik itu buat engkau. Tetapi ada apa tidak? Kau seperti ada membawa kabar berat lagi ya? Tidak sia-sia aku digelarkan orang Tinah Radio. Kalau aku datang, tentu membawa kabar istimewa. Apa kau sudah dengar ada orang baru datang kemari? Aku tidak perlu orang baru sekarang. Aku sudah ada orang lama yang jadi manusia baru. Apa pula kau ini? Tetapi dengar ini, terang kabar baru. Ceritakanlah yuk, aku dengar. Di sebelah rumahku sekarang, tinggal seorang janda cantik. Baru datang dari Surabaya. Kau tahu? Rumah yang bagus, yang baru itu. Nah, janda itu tinggal di sana. Kata orang, ia baru kematian suaminya. Syukurlah bertambah penduduk desa kita ini. Tetapi merugikan aku, Citra. Hingga sekarang, mudah sedikit juga pemuda-pemuda yang mau menoleh padaku. Sekarang, rupanya hilang harapan sama sekali. Aku benci dia. Justru tinggal di sebelah rumahku. Tambah lagi, dia seorang perempuan kaya. Syukurlah kalau dia kaya. Boleh kan tiap hari kau datang minta garam, cuka, kecap, dan terasi dengan tidak malu-malu. Betul juga itu. Tidak begitu malang rupanya. Tetapi ini, kata orang, dia sedang mencari suami. Dari mana pula kau dengar itu? Dari Suwanto? Suwanto yang nakal itu. Mengapa kau dengar pula bicaranya? Suruh saja dia melamar kalau mau. Kamu ini, masa dia kau suruh? Tetapi, kalau aku lihat sejak tadi, pembantu Tuan Stopo ini sudah lain benar lagamu. Lain bagaimana? Tidak seperti di dapur lagi. Aku biasa saja. Aku masih saja anak kampung, anak pungut yang tidak tadi ketahui tahu. Sudah, aku tidak akan tinggal lama-lama. Apa begitu loh kan? Aku takut. Takut? Kepada siapa? Tidak kepada aku kan? Kepada Masmu, Sutopo. Dia seperti mau makan orang saja. Artinya baik kalau pandai bergaul dengan dia. Tina pun pergi meninggalkan Citra. Tidak lama kemudian, datanglah Wanto. Selamat siang, Nona Citra. Selamat siang Tuan Suwanto. Apa Tuan buat di sini? Mengapa tidak di pabrik? Nona terlalu rajin. Mungkin tidak tahu sekarang waktunya mengaso. Tuan Sutopo tidak ada. Aku tahu, aku lihat dia tadi di kebun, jauh dari sini. Tapi apa Tuan cari di sini? Apa aku tidak boleh bertemu pada Nona? Tuan Sutopo akan marah nanti jika dilihatnya Tuan ada di sini. Biar dia marah. Begini Nona Citra, aku heran mengapa orang di sini tidak memperhatikan kecantikan Nona. Saya sendiri, Suwanto, kesayangan garis-garis desa, takjub melihat Nona. Tetapi aku lain memang, aku ada mata istimewa. Karena itu aku tahu kau adalah yang paling cantik di desa kita ini. Saya harap Tuan Suwanto meninggalkan tempat ini. Mengapa? Saya tidak mengganggu, bukan? Saya cuma ingin bercakap-cakap dengan Nona. Apa salahnya? Jika Tuan Sutopo datang, Tuan akan dipecat nanti. Nona susah kalau saya dipecat.
Tetapi buat Nona 1000 kali saya mau dipecat. Dibunuh sekalipun. Nona tahu, saya sudah menunggu kesempatan begini. Kesempatan apa? Jangan terlalu jual mahal, Nona. Ingatlah, kita sebenarnya sama. Derajat sama-sama keluar dari kaum yang dinamakan orang rakyat jelata. Nona bukan termasuk keluarga Suryo. Nona tentu tahu. Nona cuma diperintis sedikit, Nona. Cuma, Saya tahu. Saya anak pungut. Anak pungut cuma dari rakyat jelata. Tetapi jangan Tuhan mencemarkan nama itu dengan kelakuan Tuhan yang tidak senonoh. jangan begitu, Nona. Jangan. Jangan aku dipegang. Jual mahal pula, Nona ini. Tidakkah Tuhan dengar Nona itu tidak mau dipegang? Lepaskan dia. Saya cuma berolok-olok. Begitu. Tuhan cuma berolok-olok. Enak betul. Tampaknya Tuhan berolok-olok. Boleh saya ikut barangkali? Bangsat. Jangan Tuhan menghina saya. Menghina. Orang seperti kau ini sudah terlalu najis untuk dihinakan lagi. Jadi, Tuhan mau apa? Aku ingin benar-benar berolok-olok dengan kau sebentar. Begini. Sekarang kau kecut. Dan jika kau berani masuk lagi kemari, kepalamu aku potong. Bukankah aku sudah sehat sekarang? Aku berterima kasih, Mas, sudah mau menolong anak pungutan yang tak dikenal asal-usulnya ini dan yang belum tahu arah tujuannya. Tujuanmu sudah nyata sekarang, Citra. Sudah nyata. Sejak hari ini, kau di bawah lindunganku. Citra, bunga indah dari desa. Jika Mas mau, Aku ingin sekali jadi pembela Citra. Ya, serahkan pembelaanmu padaku. Waktu sore, Sutopo sedang asyik main piano, melakukan Citra sambil bernyanyi. Kemudian keluar Nyonya Suryo. Engkaulah bayangan waktu subuh mendalam. Sejak beberapa bulan ini, itu saja lagu yang kau mainkan, Topo. Aku kira lagu ini adalah satu-satunya lagu yang dapat menarik hatiku dari buah tangan pengarang lagu Indonesia. Karena ada istimewanya barangkali. Tidakkah ibu dengar dalamnya suatu jeritan kasih sayang, tetapi pula mengandung kekuatan batin yang tak terduga? Ya, dan aku tahu, kau selalu menunggu suatu saat untuk menyanyikan lagu itu. Menunggu saat istimewa, Bu. Iya, jika Harsono tidak ada di rumah dan jika Citra tidak ada di rumah. Itu karena aku takut ditertawakan. Suara sanggup mengusir orang puntang-panting lari. Karena disangkanya tentu ada bom meledak atau bambu pecah. Dan aku, biarlah terpaksa mendengarkan bambu pecah itu. Citra, sebuah nama yang bagus sekali untuk sebuah lagu, Bu. Aku masih saja belum tahu mengapa dia diberi nama serupa itu, Bu. Lagu itu, mana aku tahu. Tidak, Citra maksudku. Ya, nama itu sudah lekat saja padanya. Tetapi aku kira waktu Pak Gondo menemui anak kecil itu di tepi jalan, yang pertama-tama dilihatnya hanyalah suatu bentuk yang tidak nyata saja. Seperti bayangan anak kecil, seperti hendak bersatu saja dengan bumi. Dan kita masih saja belum tahu siapa orang tuanya, bukan, Bu? Tetapi heran kata-kata lagu ini, seolah-olah dikarangkan untuk satu Citra saja. Tetapi pula untuk semuanya, untuk segala yang dikasihi dalam hati yang rindu dendam. Besar juga harga pemberian Tuan Cornel buat engkau. Kalau begitu, masih ada kau dapat kabar dari dia? Dia sering berkirim surat kepada saya, dan anehnya dalam setiap suratnya selalu ada kalimat memperingatkan aku. Kalimat apa? Supaya jangan menyia-nyiakan pesannya, supaya jangan terlambat memetik mawar di taman sendiri. Karena cuma satu kali dalam hidup berkembang bunga di dalam hati. Dan supaya jangan sampai orang lain memetik terlebih dahulu. Karena sesal kemudian akan pahit sangat terasa padaku. Mereka keluar, sementara Citra termangu sendirian. Kemudian masuk Harsono dengan tergesa-gesa. Citra menyambutnya. kemana selama ini, Mas? Tidak pernah bertemu lagi di rumah. Meski kau tahu kemana aku pergi. Dik, aku agak kesal-kesal saja hari-hari belakangan ini.
Tapi mengapa, Mas? Pekak telingaku mendengar mesin pabrik itu. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, mendengung-dengung dengan tidak ada henti-hentinya. Mengejar aku sampai dalam tidur. Aku kira dia memanggil Mas untuk kerja, bersama-sama berusaha. Dengan Mas Topo. Terima kasih. Dan nanti kalau sudah biasa, tentu tidak akan mengganggu lagi. Malahan tidak senang kalau tidak terdengar dengung itu. Aku tak pernah merasa biasa di sini. Alangkah girangnya, aku di sini jika Mas ikut bekerja sama-sama dengan kami. Kata Mas Toto, dalam perusahaan kapas terletak zaman datang yang gemilang. Memang, dia suka mendirikan teori yang muluk-muluk atas otaknya yang kecil itu. Orang kampung bisa dibodohi, diobroli. Aku tidak. Citra, aku kira kau akan datang ke rumah kami tadi. Ke rumahmu, ada apa? Sudah kusangka, dia tidak akan menyampaikannya kepadamu. Mas Wanto tidak bilang apa-apa di pabrik tadi. Suwanto, mengapa dia? Iya, aku sudah tahu dia pernah mengganggu kau dulu. Diceritakannya kepadamu, dia sudah menyesal sekarang. Jadi, aku paksa dia minta maaf padamu. Dan sambil mengundang kau sekali. Buat apa mengundang aku, Tina? Aku sudah bertualang tercincin dengan dia. Lihat, tadi ada selamatan kecil di rumah. Tetapi mengapa dengan Wanto, Tina? Tidakkah ada laki-laki? Tidakkah ada laki-laki yang lain? Ya, aku mengerti kau akan menyalahkan aku. Tetapi kau tidak tahu. Sebenarnya Mas Wanto itu baik hati. Cuma, Ya. Kalau kita perempuan sering berkasih, semua laki-laki jadi baik hati. Kalau begitu, terimalah selamat dari aku. jadi dia tidak datang padamu tadi. Bangsat itu. Nanti ku ajar dia. Berani membohongi aku. Barangkali ia masih malu, Tina. Malu. Mas Wanto malu. Malu-malu kucing barangkali. Tetapi kau bagaimana? Kapan mengikuti aku? Aku tidak tahu. Kepalaku sedang pusing banget sekarang. Aku girang jika engkau juga beruntung. Siapa yang akan beruntung mendapatkan engkau, Citra? Biarlah, aku akan dengar juga nanti. Yang muda atau yang tua. Tetapi ini ada kabar baru. Tetapi kabar angin saja tentu. Jangan terlalu kau ambil pusing. Kabar apa itu? Banyak orang mengatakan Masmu sudah beberapa kali ke Surabaya. Sama-sama dengan janda yang menjadi tanggaku itu. Siapa, Tina? Tuan Harsono. Betul katamu itu? Aku tidak percaya. Aku sendiri tidak melihat. Cuma mendengar bisikan orang saja. Tetapi mengapa kau pucat, Citra? Tidak apa-apa. Kepalaku agak pusing sedikit. Kedengaran suara laki-laki di luar. Assalamualaikum. Sebentar kemudian muncul Wanto. Selamat sore, Nona Citra. Baru datang, Mas. Mengapa kau bohongi aku? Kau tidak minta maaf kepada Citra. Pesanku juga tidak kau sampaikan kepada Citra. Sekarang ini saya mau minta maaf, Nyonya Besar. Pintar kau, Wanto. Belum menikah sudah berbohong. Kalau sudah kawin tentu tidak lagi. Tetapi saya mau minta maaf sekarang, Nona Citra. Saya hilap dulu itu. Biarlah, jangan disebut Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih, Nona. Tetapi saya mau mengambil Tina kemari. Oh, begitu. Mengambil aku atau meminta maaf? Kedua-duanya, Nyonya Besar. Tuh kan, Citra. Sudah kukatakan, hatinya baik. Nah, kami pergi dulu. Mari, Mas. Permisi, Nona Citra. Lain kali saya kembali. Kalau hendak mengunjungi Citra, dengan aku ya. Setelah Tina keluar, sebentar kemudian
Masuk lagi Harsono. Apa dibuat bangsat itu kemari? Engkau belum juga jera-jeranya, masih saja mau menerimanya. Ia datang menjemput Tina. Tapi kalau Mas tidak suka ia datang kemari, nanti akan salahkan. Biarlah, Dan lagi ia sekarang sudah bertukar cincin sama Tina. tukar cincin. Baik buat orang seperti dia. Bagiku, tukar cincin dan segala yang remeh itu sudah kolot. Kalau mau kawin, kawin terus. Mas mau kemana? Tergesa-gesa saja. Ibu dan sepupu di mana? Pergi berjalan-jalan. Biarlah, aku tinggal surat saja. Surat. Citra, ada yang hendak kukatakan padamu. Apa Mas? Maukah kamu melupakan segala hal yang terjadi antara kita? Segala-galanya. Apa maksud Mas? Ya, bahwa kita selama ini hanyalah bergaul sebagai orang bersaudara. Biarkanlah semua itu tinggal kenangan-kenangan saja. Kenangan-kenangan yang serba indah. Ya, itu waktu beberapa bulan ini, waktu yang paling indah selama hidupku. Kan baik begitu. Biarlah itu menjadi kenangan-kenangan karena kenyataan akan merusak segala-galanya saja. Tetapi, mengapa Mas bilang begitu? Seperti aku katakan tadi, kita selama ini hanyalah bergaul sebagai seorang saudara saja. Apakah benar Mas kita hanya sebagai orang saudara saja? Tidakkah ada perasaan atau pergaulan yang lebih dalam? Ya. Tetapi mulai saat ini, baiklah, tidak ada apa-apa lagi di antara kita. Aku bukan apa-apa bagimu. Engkau bukan apa-apa bagiku. Jadi tidak ada hubungan yang istimewa. Tetapi Mas, Tentu aku akan selalu baik padamu. Tetapi ingatlah, tidak ada hubungan istimewa di antara kita. iya, aku rasa aku mengerti. Kemana Mas hendak pergi? Apa maksud Mas sebenarnya? Harsono mengelak masuk kamar. Sebentar kemudian, masuk Sutopo dan Nyonya Sri. Harsono sudah kembali, Dik. Sudah Mas. Tolong ambilkan aku air teh sedikit, Dik. Tetapi ada apa? Mengapa kau begitu pucat tampak? Tidak apa-apa. Biar aku ambilkan sebentar. Aneh. Kelakuan Citra hari ini aneh sekali. Ada yang dipikirkan barangkali hatinya memang tidak terlalu terbuka kepada orang lain. Dan datang lagi soal Harsono ini. Aku hampir tidak percaya Harsono dengan janda itu. Tidak masuk pada akalku. Aku juga sudah memikirkannya. Tetapi jika Pak Gondo yang mengatakannya, tentu benar, Bu. Pak Gondo belum pernah berdusta pada kita, jangan lagi meminta orang. Hal ini mesti kita tanyakan sendiri kepada Harsono. Harsono sudah gila barangkali. Kalau uang janda yang dicarinya, kita tuh punya banyak harta, Bu. Ya, mungkin belum memuaskan buat dia. Sekarang pasti ia tidak teringat akan meneruskan sekolahnya lagi. Karena ada kecelakaan di pabrik, Nyonya Suryo dan Sutopo pun pergi ke pabrik. Di rumah tinggal ada Citra. Kemudian Harsono masuk. Citra! Citra! Ini surat buat Sutopo dan Ibu. Surat apa Mas? Berikan sajalah. Aku mesti berangkat sekarang juga. Mas berangkat kemana Mas? Belum tahu lagi kemana. Tetapi jauh dari sini. Aku sudah bosan tinggal di sini. Tetapi Mas tidak akan meninggal aku itu saja kan? Dengar sebentar, Citra. Sudah aku katakan padamu tadi, mulai saat ini, kau jangan ingat aku lagi. Tidak mungkin Mas bisa berbuat begitu kepadaku. Aku kan tidak bersalah apa-apa. Engkau tidak salah. Engkau cuma tidak bisa menahan aku di sini. Tidak ada orang yang bisa menahan aku di sini. Aku mesti berangkat sekarang, mengejar kereta api penghabisan. Mas, ingatlah kasih yang kita tegakkan bersama-sama ini.
Bagaimana sakitnya segala itu bagiku. Sekarang hendak berkoyak-koyak saja seperti kita. Hanya barang biasa yang dapat berbeda. Ya, tentu akan aku selalu ingat padamu. Ya, sudah kurasa dari tadi, Mas. Pokoknya tidak kasih lagi waktu. Biarlah aku tidak meminta lagi. Tetapi, dengarlah Citra. Aku berangkat ini sungguh perlu. Kalau aku terangkan, kau tidak akan mengerti juga. Kau percaya padaku, bukan Citra? Jangan aku dibujuk lagi. Percayalah, aku terpaksa berangkat. Tidak ada jalan lain lagi. Sama sekali. Mungkin Apa maksudmu? Mas lari dari kewajiban terhadap keluarga, terhadap perusahaan, terhadap aku Dan jika aku sebut benar, aku masih gengsi menolak. dan apa? Katakanlah. Dari kenyataan ini, tetapi pergilah Mas, pergilah. Datang harinya Mas akan datang lagi ke sini untuk menebus dosa. Engkau hendak mencoba menakuti aku pula. Kau anak pungut yang tak mempunyai asal usul. Citra diam, itu jadi kepandangnya saja. Harsono seolah-olah gelisah di bawah pandangan gadis itu. Kemudian cepat lari keluar. Sejurus Citra tinggal sendirian, berjuang dalam batinnya. Kemudian ia berlari ke pintu. Mas Harsono, Mas Harsono. Setelah beberapa bulan kepergian Harsono kembali lagi ke kampung halamannya. Harsono, engkau? Ya, Mas. Tidakkah engkau mengenalku begitu saja? Tetapi ku dengar kau. Mengapa jadi begini? Kekayaan istriku sudah kulemparkan semuanya, Mas. Aku hadiahkan kepada fakir miskin. Mas tentu sudah menerima surat aku 2 bulan yang lalu. Baru saja aku terima 2 bulan yang lalu. Ya, bagaimanapun juga, Mas sudah tahu kematian istriku. Dan sekarang, Ya, aku sudah tahu. Aku berbuat dosa. Aku pengecut dulu itu. Takut melepaskan kesenangan yang kudapat dan dari istriku untuk datang kemari menemui anakku. Ya, ku dengar Citra melahirkan anakku. Tetapi sekarang, aku ingin memperbaiki apa yang sudah kurusakkan, Mas. apa? Mau perbaiki? Kau kira kau dapat datang begitu saja seperti tidak ada yang terjadi apa-apa? Mudah betul berbuat dosa kalau begitu. Aku datang untuk menebus dosa terhadap anakku dan Citra. Kau berani benar rupanya menyebut nama istriku. Apa? Istri, Mas? Citra jadi istri, Mas? Tidakkah kau tahu Citra sudah menjadi istriku sekarang? Tapi, mengapa? Kenapa? Harsono tuh mesti ada orang yang mengakui anak Citra sebagai anaknya seorang laki-laki. Meninggal? Anakku? Sekarang kau berani mengatakan begitu dan dia sudah meninggal. Ya, Mas berhak keras terhadapku. Aku berlebih di sini rupanya. Barangkali kau ingin menagih hakmu kembali atau boleh jadi juga hendak menebus dosa seperti kau katakan tadi. Apa maksud Mas? Barangkali kau hendak mengambil Citra kembali. Apakah kau akan menambah-nambah dosaku yang hampir tak tertanggung ini dengan menceraikan 2 suami istri? Dia tidak pernah menjadi istriku yang sebenarnya. Ia tidak pernah. Ia tidak pernah. Jadi, Mas kawini dia buat melindungi aku semata-mata. Tidak buat engkau. Tetapi buat dia semata-mata, buat ibu dan buat keluarga semua. Iya, aku tidak pantas untuk dibela juga. Aku telah berdosa besar. Tak mungkin rasanya untuk menebus di dunia ini lagi. Barangkali kau ingin mengambil dia kembali. Ingat, dia belum pernah menjadi istriku yang sebenarnya. Baiklah, engkau berdua yang memutuskannya. Aku panggil dia sebentar. Jangan, Mas. Jangan. Buat apa segala itu? Citra, engkau tidak lagi seperti dulu, Citra. Memang tidak. Aku sudah bersuami sekarang dan mempunyai anak. Anakku, Ya, sekarangnya tidak ada lagi. Mas berani mengakuinya. Biarlah begitu. Dia tidak akan bisa menahan aku. Citra, jangan kau bicara begitu. Aku datang hendak menebus dosaku. Katakanlah apa yang harus kuperbuat. Ya, meninggalkan tempat ini. Itu buat aku.
Bagaimana buat engkau, Citra? Kau rupanya tidak kasih lagi padaku. Aku tidak pernah kasih pada Mas. Aku terpedaya oleh hatiku sendiri. Aku kan masih menebus dosa di sini. Mas dengar lagu itu yang mengikutkan aku kemana-mana. Itu dendamnya terlukis dalam lagu itu. Sedang aku tak sanggup memberi apa-apa. Mas Toko sangat kasih padamu rupanya. Masih juga ia menyanyikan lagu itu. Engkau kasih dengan Stopo, bukan? Iya, Dan engkau tidak sanggup memberikan kasihmu padanya. itulah kutuk yang jatuh atas kepalaku anak pungut itu. Tidakkah Mas mati? Ia roh suci buat aku. Aku telah bernoda. Citra, betul pula itu. Tanganku pun bernoda. Harsono, kembali. Tidakkah sudah kukatakan? Aku benar tidak percaya perkataanmu. Pernah ia menyanyikan lagu itu, tidak semenjak engkau pergi. Sudah selesailah kewajibanku di sini. Hanya tinggal ini saja lagi. Ini buat anakmu yang telah meninggal. Tidak, dia belum meninggal, Mas. Dialah yang telah mempertemukan kita di sini. Aku kembali kepada keluarga. Aku pergi sekarang. Aku panggil ibu dulu. Jangan. Jangan. Aku akan kembali lagi apabila aku sudah jadi anaknya yang tahu balas budi. Ya, berjuanglah engkau buat Indonesia yang tak pernah kau ingat. Tak pernah kau ingat. Dan engkau juga buat tanah air yang sudah lama aku lupakan. Dengarlah, Citra. Harsono adikku, Kau dengar, Citra? Panggilan tanah air yang pernah aku nodai. Seperti juga aku telah menodai Citra. tetapi kita akan bersihkan kini bersama-sama mengikuti panggilannya. Citra, Tanah air. ya, dia yang tidak berasal-usul, pungutan dari bumi pusaka yang telah kunodai, tetapi hendak kukikis noda itu sekarang dengan nyawaku. Benar katamu adikku. Dia yang tidak bernama, tidak berasal-usul, tetapi bersemayam dalam jiwa kita kedua. Citra, lambang tanah air. Dalamnya berwujud kasih kita kedua.